Mas Koko ini salah satu kebijakannya yang luar biasa adalah cuti 6 bulan untuk perempuan yang hamil. Banyak tempat di public space ya, itu menjadi ruang tidak aman bagi perempuan. Satu saluran komunikasi caleg. Selamat siang, kali ini ketemu lagi dengan saya Samwes, tapi di kanal yang berbeda, yaitu Saklek, saluran komunikasi caleg. Kali ini kita akan kehadiran caleg yang ajaib dan istimewa, luar biasa kiprahnya sampai bikin geleng-geleng kepala. Yang kita kenal beliau Mas Koko Dirgantoro. Kita sapa beliau. Selamat siang Mas Koko. Ya. Ini caleg ajaib, ini luar biasa ini. Mas Koko, Mas Koko, ini perkenalan Mas Koko. Jadi Mas Koko ini siapa toh? Gitu. Maksudnya lahir dari mana, kuliahnya di mana, kemudian pergerakannya di PSI seperti apa? Ya, saya ini dapat dikatakan darah Malangnya ada setengah. Darah Malangnya setengah ya? Ibu saya dari Malang, di Sukun. Kakek saya itu Polean. Oh, siap, siap. Tinggal di Sukun, besar di Sukun. Terus ayah saya Banyuwangi. Saya lahir dan besar itu di Surabaya. Sampai SMA. Tapi karena Malang memang ya, keluarga Malang. Kuliahnya saya ke Brawijaya akhirnya. Kuliahnya Brawijaya Mas Koko ya? 95. 95. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, ya. Siap. Saya di ilmu ekonomi studi pembangunan. Studi pembangunan, oke. Jadi anu yang nguasain ilmu studi pembangunan Mas Koko ya? Mungkin agak berkarat ya, karena pekerjaannya agak berbeda gitu ya. Pekerjaannya agak berbeda, ya siap. Gitu. Mas Koko ini terkenal juga CEO beberapa perusahaan dan salah satu kebijakannya yang luar biasa adalah cuti 6 bulan untuk perempuan yang hamil. Betul Mas? Melahirkan, ya betul. Ya, cuti melahirkan. Ya, cuti melahirkan. Sampai 6 bulan Mas Koko ya? 6 bulan, betul. Wah, luar biasa. Itu inspirasinya dari mana Mas Koko? Sebenarnya itu nggak ada ini sih Mas. Saya nggak studi sebelumnya gitu loh. Itu cuma waktu saya menikah, istri saya sedang hamil, itu dia tetap harus bekerja. Sementara dia 3 bulan pertama kan berat kan. Berat, kan? betul. Potong cuti apa segala macam, sementara pekerjaannya menumpuk kan. Iya. Nah, suatu malam istri saya, kita diskusi lah. Kayaknya aku nggak kuat ini. Ini pekerjaan atau anak gitu. Siap. Ya pilih anak jelas, saya bilang gitu. Ya sudah resign aja, bilang gitu. Allah Maha Kaya, pasti kita hidup. Kan jadinya single income kan, saya kita bilang pasti gitu. hidup. Alhamdulillah Mas, 3 bulan berikutnya memang berat ya single income. Sesak nafas juga ternyata. Di tengah kondisi yang sangat sulit itu, ya berdoa, sholat malam, saya terus ngomong sama istri saya, suatu hari nanti ya, kita akan punya perusahaan. Saya mau kasih cutinya itu 6 bulan. Biar apa? Yang kamu alami itu tidak terjadi di perusahaan saya. Gitu. Padahal kita semua lagi sama-sama miskin ya. Lagi ngerintis ini kan. Tapi justru dari inspirasi itu semangat luar biasa ya Mas Koko ya. Saya menikah 2003. Perusahaan berdiri 2013. Ya sekitar 10 tahun lah, 2015 kan saya bikin kebijakan itu gitu. Itu yang melecut ya Mas? Ada satu karyawati hamil kan, terus kantor, aduh direksi saya kumpulin. Kita rapat, saya mau cuti melahirkannya 6 bulan. Partner saya setuju semua, langsung diketok ya sudah 6 bulan. 6 bulan. Terus saya tanya karyawan, jadi kita ada kebijakan, karyawan saya kumpulkan, kita ada kebijakan cuti melahirkannya 6 bulan, tidak dibagi 2. Jadi 6 bulannya di belakang semua. Belakang semua. Berarti kan akan ada karyawan pengganti sementara. Betul. Itu karyawan nggak mau. Jadi yang cuti biarlah cuti, bebannya yang cuti diambil sama yang kerja. Jadi ada rasa kebersamaan juga. Di itu dalam ajaran keluhuran namanya Tatwam Asih, Mas. Jadi welas asih, rasa kasih kepada sesama karena didasarkan pengalaman pribadi. Dan itu biasanya kalau memperjuangkannya temenan, karena supaya orang lain tidak ngalami kayak saya, gitu maksudnya. Iya, luar biasa itu. Setelah itu Mas, baru saya belajar, banyak yang ngasih tahu kan, banyak yang ngasih selamat menurut saya. Ini ya saya tahu sih ini memang aturannya lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan oleh negara. Ini menariknya apa ya? Akhirnya saya baru cari tahu lebih banyak. Cari tahu lebih banyak tentang manfaatnya buat ibu itu apa. Ternyata ASI eksklusifnya jadi lebih bagus karena dia tenang. Sampai mikirnya segitu tenang. Saya akhirnya cari tahu kan. Terus kalau misalnya ASI-nya lancar, itu biaya kesehatan anaknya itu rendah karena anaknya jadi kebal. Jadi ASI itu memberi banyak antibody. Antibody, habis itu
asinya lebih berkualitas, ibunya nggak stres soalnya. Stres, tenang. Itu saya jadi dapat kan. Akhirnya dikasih info lagi di negara lain itu sudah 6 bulan ke atas, saya cari semua. Ada yang setahun, ada yang cutinya setahun tuh ada. Ada yang cuti ayahnya itu sampai 3 bulan ada gitu. Saya belajar sampai akhirnya suatu hari saya itu sempat bertemu dengan wakil dubes Swedia. Wakil dubes Swedia itu lagi cerita bahwa cuti melahirkan combine itu panjang sekali, antara 1,5 tahun suami istri itu. Nah, ayahnya itu 3 bulan. Ya, jadi di negara-negara Skandinavia, cuti melahirkan dan cuti ayah itu berdampak terhadap Human Development Index. Jadi indeks pembangunan manusia mereka itu tinggi sekali, karena generasi yang dilahirkan itu berkualitas. Dijaga benar sama orang tuanya, asinya dijaga segala macam. Wah, ini menarik. Terus saya tanya sama ini kan wakil dubes Swedia, gimana caranya bisa dapat cuti sepanjang itu? Dia ngomong, yang harus dimulai pertama adalah cuti melahirkan 6 bulan dulu. Nanti naik 7 bulan, 8 bulan, naik setiap ganti pemerintahan dia nambah gitu. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara ya. Di situ cuti ayahnya baru setelahnya. Terus saya tanya kan, di Swedia kapan cuti melahirkan 6 bulan itu diterapkan gitu kan? Terus dia ngomongnya lucu sekali. Saya kelahiran tahun 75 kata dia. Gitu. Pada saat saya lahir ibu saya sudah dapat cuti 6 bulan. Jadi kita itu ketinggalan jauh sekali. Baik, betul. Pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Mas Koko, pemirsa. Jadi ternyata cuti hamil 6 bulan ini itu bukan hanya soal memberikan istilahnya kesehatan pada ibu hamil, tapi juga ternyata memberikan sampai dampaknya itu kepada kualitas pembangunan indeks manusia. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia. Jadi Human Development Index ini luar biasa. Jadi ini harus diperjuangkan. Tapi Mas Koko, isu-isu perempuan ini, perempuan dan keluarga itu kan selama ini terpinggirkan kan ya. Orang hanya melihatnya bahwa ini hanya sekedar pemenuhan hak asasi saja gitu kan. Kenapa kurang dipedulikan. Kurang dipedulikan. Kenapa Mas Koko kok sampai memperjuangkan ini gitu? Ya karena tidak ada karena kadang-kadang dianggap isu pinggir ya kan. Itu yang saya malah tergerak karena menurut saya itu kelompok rentan yang harus dibantu gitu. Siap. Jadi dari sisi anti kekerasan aja Mas, setiap 2 jam itu ada 3 perempuan tuh dilecehkan, secara verbal ya, secara digital sekarang ada dipegang fisik segala macam. Betul. Dan ruang aman di publik itu banyak tempat di public space ya, itu menjadi ruang tidak aman bagi perempuan. Jalan raya, transportasi publik, bahkan lembaga pendidikan, itu banyak sekali yang harus dijaga. Kemudian perempuan itu ada hal-hal yang melekat pada perempuan yang tidak bisa digantikan oleh pria. Itu adalah haid, hamil, melahirkan, menyusui, nggak bisa diganti. Nifas. Betul. Itu tidak bisa digantikan gitu. Jadi harus sementara mereka juga diwajibkan untuk kalau berkarir ya, harus bertanding kan, harus berkompetisi. Padahal mereka harus melahirkan generasi gitu kan. Betul. Jadi harus ada hak-hak khusus yang diberikan. Betul. Saya menawarkan setidaknya itu adalah cuti haid itu jangan dipersulit. Terus tambah cuti melahirkan. Nah, kadang-kadang ini juga banyak tantangan. Cuti melahirkan kan panjang sekali 6 bulan. Gitu. Saya bilang begini hitungannya, perempuan katakanlah bekerja umur 25 ya. Terus pensiun umur 60 katakanlah. Berarti kan ada sekitar 35 ya kan? 35 tahun berkarir ya. Dalam kondisi saat ini, kondisi ekonomi seperti ini, mau punya anak berapa Mas kira-kira? Katakanlah 2 atau 3 lah. 3 lah, itu udah banyak kan? Sekarang ini. Di karirnya dia memberikan dampak ekonomi terhadap negara selama 35 tahun, kita hanya ambil 1,5 bulan. 1,5 bulan loh dari dia mengabdikan dirinya untuk ekonomi gitu kan. Betul. Itu yang harus dipikirkan gitu. Rasanya nggak fair lah ya itu. Jadi dari aspek itu perlu banyak dukungan. Terus di Indonesia itu juga budayanya masih sangat patriarki, ya kan? Betul. Patriarki, jadi ada gender role gitu Mas. Gender role itu
pekerjaan domestik urusan ibu. Betul. Ayah pokoknya kerja, pulang. Betul. Ibu nggak ada jam kerjanya. Iya. Ayahnya pulang, istirahat. Iya. Ibunya harus melayani ayahnya kan. Betul. Bikinin kopi, apa segala macam. Biasa, kan? Jadi ini pembagian pekerjaan gender role seperti ini, itu sudah bukan zamannya lagi. Kita harus ada gelombang baru. Ada perubahan mindset lah ya. Dalam keluarga itu harus kompak, kerja bersama, kayak gitu. Betul. Saling sharing beban. Jadi sebenarnya ini yang diperjuangkan Mas Koko bukan hanya soal isu-isu feminin atau gender ya, lebih jauh dari itu. Ini kita sedang merubah peradaban. Ya, betul. Ya kan, merubah peradaban baru, gaya hidup baru kan gitu. Dan secara statistik ini kita akan menghadapi kalau kayak COVID ada new normal, kita akan menghadapi juga hal-hal yang dulu kita sangat tabu gitu ya. Tabu. Sekarang kita akan menjadi biasa. Misalnya gini, Mas. Gini. Dari rentang 2012 sampai 2022, itu jumlah pernikahan itu menurun, Mas. Dari 2,3 tahun terakhir berarti ya. Dari 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Berarti pernikahannya turun ya? Turun ya. Perceraiannya dari sekitar 300 ribuan, itu sekarang jadi 516. Meningkat. Jadi pernikahan menurun. Perceraian meningkat. Jadi kemungkinan untuk melahirkan generasi akan lebih rendah. Kecil. Berarti generasi yang dilahirkan itu harus unggul, harus prima. Betul. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang disiapkan. Kebijakan khusus juga untuk single mom. Betul. Kayak gitu. Karena proses gender role yang tadi terjadi itu kerap memikirkan perempuan. Jadi ada kebijakan-kebijakan khusus untuk perempuan yang harus dipersiapkan. Saya enggak menyadari loh, atau enggak tahu, ini baru tahu saya dapat pengetahuan bahwa memang sampai sedalam itu, Mas Koko ya. Saya kalau nggak ambil kebijakan cuti melahirkan di kantor saya, ini saya juga nggak paham, Mas. Dari situ saya banyak dapat inputan gitu. Dapat inputan, ini kok saya bilang, ini kok ini ya, isu strategis ini, kok minim ya diperjuangkan. Betul. Itu yang membuat saya masuk ke PSI. Karena di situ saya menemukan teman-teman yang sejiwa gitu. Laki dan perempuannya sejiwa. Oh, sama ini bilang. Pemikirannya sama ya Mas Koko ya, itu masuk PSI ya. Tapi Mas Koko, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi perusahaan Mas Koko, ini cuti kan artinya mengurangi orang kerja, mengurangi produktivitas di perusahaan. Artinya neraca keuangan kan juga rugi. Lah itu bagaimana solusinya untuk bagi perusahaan, Bagaimana Mas Koko? Ini Mas, yang pertama harus dipahami perempuan bekerja itu selain memberikan dampak terhadap perusahaan, harus juga diingat dia juga punya keluarga yang dia nurture, dia urus, dia rawat, dia nurture. Orang bekerja itu bukan sekadar jadi hamba sahaya kapitalis, Mas. Betul. Harus bukan sebagai budak untuk karyawan lah. Itu dulu dasarnya itu. Nah, berikutnya sebenarnya banyak insentif yang bisa diberikan sama negara sebagai kompensasi. Misal perusahaan yang menerapkan cuti lebih dari 3 bulan, nggak usah 6 bulan, 4 bulan aja. Mungkin diberi insentif apa? Tambahan. Bisa kayak begitu. Pengurangan pajak. Betul, misalnya penghasilan, misalkan pajak alat-alat produksi, atau misalnya transportasi karyawannya itu disediakan transportasi publik jadi gratis. Terus karyawan UMR-nya yang gajinya UMR itu dipastikan mendapatkan PKH misalnya. Itu kan banyak insentif. Betul. Ya kan? Artinya ini memang pemikiran multisektoral kan gitu loh untuk solusi ini. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Saya inginnya bertahap, Mas. Nggak harus langsung 6. Kita bisa pakai konvensi ILO, jadi kita bisa ratifikasi konvensi ILO tentang kesehatan maternitas. Betul. Itu hanya 14 minggu. Kita bisa mulai dari 14 minggu. Jadi 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nanti naik lagi 4, nanti naik lagi 5. Bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Artinya kalau dengan pakai pola pikirnya Mas Koko, artinya pemerintah juga terlibat, semua pihak terlibat. Perusahaan nggak dirugikan juga kok. Mungkin bisa itu. Iya kan? Karena kalau dari kacamata perusahaan bisnis, wah ini kalau semakin banyak cutinya kan semakin banyak dia nggak produktif untuk menghasilkan bagi perusahaan. Tapi enggak, kalau perusahaan disupport negara juga kan gitu? Ya, dibantu. Kayak gini, misalnya dia cuti 6 bulan gitu ya. Nah, berarti kan ada kesempatan untuk lulusan SMK atau fresh graduate kuliah untuk jadi temp, pekerja sementara. Kan dia dapat pengalaman tuh. Nanti pas digantikan 6 bulan, dia sudah punya pengalaman, dia bisa bekerja, melamar tempat lain, sudah dapat surat bahwa dia pernah bekerja. Betul. Ada multiplier efek banyak loh yang bisa istilahnya dibangun dan digarap ini untuk menggerakkan ini ya. Karena kalau dari kacamata sudut pesimisme tadi seperti perusahaan pesimis, wah kalau ini
perusahaan begini rugi dong. Katakanlah dari 1000 perempuan ini yang cuti ada 5 aja di perusahaan saya, berarti 5 orang jam kerjanya kurang, saya lah hitungannya kan pasti begitu. Karena perusahaan pasti mandate-nya itu adalah keuntungan dan produktivitas. Gak mudah lah, tapi gak mudah, iya. Ini nanti panjang Mas, selain cuti melahirkan, PSI itu juga ingin mendukung adanya daycare, penitipan anak. Penitipan anak. Itu biayanya murah atau gratis malah. Untuk yang kerja ini ya, kerja dengan pendapatan UMR katakanlah misalnya. Jadi buruh itu bisa bawa anaknya di tempat penitipan yang tentu saja harus harus aman ya semuanya dan dekat dengan perusahahaan. Jadi dia bisa, kalau ASI dia bisa pergi dulu ngasih ASI terus balik lagi ke perusahaan. Jadi perusahaannya tidak perlu membuat ruang laktasi khusus, itu kan bisa buat produktivitas yang lain gitu kan. Betul. Solusi juga itu. Ya. Solusi apalagi juga. Kalau misalnya yang membantu itu masyarakat sekitar. Biasanya ibu-ibu yang sudah senior gitu ya, udah nggak punya anak kecil itu mereka bisa itu. Karena parentingnya kan sudah matang kan. Dan ibunya kerjanya nyaman, tenang, karena dekat kan. Tenang, nggak kepikiran kan gitu. Banyak sih yang bisa dibikin tuh sebenarnya banyak. Di kantor saya selain cuti melahirkan itu, di kantor saya juga ada cuti ayah. Siap. Jadi kalau istrinya melahirkan, dia dapat cuti 1 bulan, Mas. Siap. 1 bulan kalau ditambah cuti tahunannya dia digabung, dia bisa dapat 40 hari lebih. Siap. 40 hari lebih, dia bisa membantu istrinya di masa-masa kritis. Nifas 40 hari itu kan berat. Iya, betul. Dan itu perlu pendampingan suami itu. Tapi ya berat, Mas. Di kantor ininya, apa namanya, aturan itu, kalau mereka sepakat, tanda tangan gitu ya, mereka harus mematuhi beberapa hal. Yang pertama, dia harus bisa memijat, Mas. Mijet istrinya. Istrinya kalau capek, dia harus bisa memijat supaya istrinya lebih rileks. Itu supaya asinya lebih lancar. Betul. Ini artinya juga mengharmoniskan keluarga loh ya. Terus yang kedua, mengurangi angka perceraian. Yang kedua, dia tidak boleh menitipkan ke orang tua atau mertua. Anaknya. Jadi kalau malam anaknya nangis, harus ditimang, harus yang laki yang harus laki-laki. Ayahnya istrinya tidur istirahat. Sip. Sampai sejauh itu pemahaman luar biasa itu. Dan saya harus seminggu sekali datang, acak harinya sama jamnya saya datang, saya lihat bagaimana, bener nggak mengerjakan pekerjaan domestik itu sambil ngurus anaknya gitu. Nggak mudah sih, tapi pada mau di kantor, pada ngambil, sudah ada beberapa yang ngambil dan senang gitu. Betul. Dan ini apa yang diterapkan Mas Koko bisa diterapkan di Kota Malang atau di Malang Raya, karena seperti yang kita ketahui, Malang itu kan daerah industri juga. Kota Malang kan terkenal dengan Tribinacita, kota pendidikan, pariwisata dan industri. Kabupaten juga industrinya banyak gitu loh, ya kan. Artinya memang benar kalau Mas Koko milih daerah Malang Raya ini sebagai perjuangannya kan itu. Dan ini sekali lagi bukan hanya angin surga, tapi ini benar-benar harapan dan benar-benar yang akan diterapkan oleh Mas Koko ya. Hak membela hak perempuan dan ibu tadi itu sudah diwujudkan dan memang sudah ada best practice-nya yang dilakukan di perusahaan Mas Koko sendiri, dan ini yang kemudian akan diperjuangkan menjadi kebijakan nasional. Saya kira ini juga sangat layak untuk kita dukung, karena seperti disampaikan Mas Koko tadi, ini bukan hanya soal kita memberi apresiasi pada satu individu yang ibu atau perempuan itu, tapi ini kita ngomong generasi, bagaimana membangun generasi yang berkualitas, bagaimana membangun peradaban hidup yang menjadi lebih baik. Setidaknya inilah Mas, pada saat Hari Ibu kemarin semua kan, aku sayang ibu adalah pilar bangsa apa segala macam, supaya nggak selesai dengan kata-kata gitu. Nanti dikira rayuan gombal. Harus ada kebijakan yang kita perjuangkan. Harus ada kebijakan yang diperjuangkan, konkret. Jadi Mas Koko sudah memperjuangkan itu dan sudah terbukti, dan ini mau direplikasi gitu ya, adopsi inovasi yang Malang Raya bahkan mungkin se-Indonesia. Begitu Mas Koko ya. Kalau undang-undang sih harusnya berlaku se-Indonesia. Berlaku se-Indonesia ya. Oke. Di swasta ini sudah mulai jalan Mas, yang cuti melahirkan. Indonesia udah ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Termasuk kantor saya. Yang lainnya tuh perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan besar itu ada. Betul. Pemirsa, ini sekali lagi kita doakan Mas Koko ini menjadi anggota DPR RI dari PSI Dapil Malang Raya. Dan kita doakan kalau kita tadi melihat
pemikiran-pemikirannya kayaknya layak ini jadi menteri pemberdayaan perempuan dan anak ya. Satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki karena menteri pemberdayaan perempuan itu biasanya perempuan. Iya kan? Tapi belum tentu loh perempuan memikirkan sedalam ini gitu loh. Bisa jadi Mas Koko ya. Sebenarnya banyak Mas yang memikirkan. Sebenarnya banyak ya. Laki dan perempuan banyak, cuma belum terkonsolidasi. Belum terkonsolidasi ya. Saya ini kok sempat lihat optimis banyak politisi yang memiliki concern yang sama dengan saya. Cuma kita belum sempat untuk konsolidasi, satu itu. Kedua, PSI-nya belum masuk Senayan. Dua hal itu. Dua hal itu. Terus berikutnya, APBN kita ini naik terus, Mas. Sekarang itu kayaknya sudah di atas 3.000 triliun. Kayak nggak lama lagi 4.000. Jangan sampai anggaran itu habis untuk program-program yang tidak jelas gitu. Jadi harus ada program untuk kesehatan, ibu anak, pendidikan, itu harus kita kunci yang pokok-pokok. Betul. Hal ini yang harus diperjuangkan, jadi kebijakan dan anggarannya jatuh ke yang membutuhkan. Gitu. Oke. Gitu kira-kira. Ini kalau saya lihat di beberapa podcast, saya lihat di beberapa acara televisi, sepertinya tahun ini memang kans PSI masuk ke Senayan itu luar biasa. Amin. Karena ada politik move on sama politik jalanin jago. Itu membawa efek loh itu. Itu membawa efek. Itu diakui oleh para pengamat politik, ya hitung-hitungannya masuk Senayan Mas Koko. Jadi kalau masuk Senayan beneran kita tagih nih, karena podcast ini juga jadi bukti loh Mas Koko ya. Siap. Dan ini Mas, karena apa? Mulai dibicarakan gitu ya. Serangan juga mulai datang. Betul. Karena itu saya pakai kaos ini Mas. Lu haters ya. Biasa. Kalau lagi naik daun, ada yang nggak suka itu wajar ya. Haters, nggak apa-apa. Tapi haters itu juga bentuk cinta. Tapi dalam ruang yang lain. Sebenarnya cinta kok mereka. Siap Mas. Sebenarnya cinta kok. Cuma tidak mampu mengekspresikan jadi ke ruang yang itu. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi kita dengarkan pemikiran-pemikiran Mas Koko yang luar biasa sebagai seorang caleg dari PSI, Koko Dirgantoro, Dapil Malang Raya. Saya kira memang kita butuh caleg-caleg yang berani mengkomunikasikan, punya perjuangan apa sih, punya nilai-nilai apa sih, punya misi, visi apa sih yang layak diperjuangkan, atau dalam kontestasi pileg ini mereka kita layak kita pilih untuk menjadi wakil kita. Karena kalau caleg tidak punya visi misi, tidak punya nilai yang diperjuangkan, saya kira juga akan mubazir. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kita nggak perlu nyebut nama, tapi tetap tidak membawa perubahan. Tidaknya dengan pemikiran dan komunikasi melalui podcast Saklek ini, saluran komunikasi caleg ini, kita bisa mengetahui caleg-caleg mana yang layak untuk kita pilih menjadi wakil kita. Dan Mas Koko salah satunya yang patut kita perhitungkan dan kita pertimbangkan untuk kita pilih. Demikian, sampai jumpa lagi di podcast Saklek edisi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.